Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deswita Fajar Aulia, mahasiswi S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Estetika Humanisme dengan dosen Ibu Rosana, SS, MIKOM, AMIPR, CPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait self-concept yang merupakan salah satu topik pembahasan pada mata kuliah Estetika Humanisme. Di awal video ini, saya akan menjelaskan apa itu self-concept. Self-concept atau konsep diri adalah keseluruhan pandangan individu tentang siapa dirinya. Ini bukan hanya soal bagaimana kita menilai diri kita secara fisik, tapi juga secara emosional, intelektual, moral, dan sosial. Konsep diri terbentuk dari pengalaman hidup, interaksi dengan orang lain, serta refleksi terhadap nilai-nilai dan tujuan hidup. Dalam estetika humanisme, konsep diri menjadi bagian penting dalam memahami makna hidup dan keindahan sebagai bagian dari eksistensi manusia. Di sini ada beberapa definisi self-concept menurut para ahli. Konsep diri adalah cara individu memandang dan menilai dirinya sendiri. Carl Rogers menyebutnya sebagai konfigurasi persepsi yang terorganisir dan disadari oleh individu tentang dirinya. Sementara itu, menurut Burns tahun 1982, konsep diri adalah keseluruhan sistem keyakinan, sikap, dan opini yang dipelajari dan diyakini individu tentang keberadaannya. Kedua definisi ini menegaskan bahwa konsep diri bersifat kompleks, dinamis, dan terbentuk melalui pengalaman serta interaksi sosial. Ini ada 3 komponen utama terkait self-concept. Yang pertama ada self-image, lalu ada self-esteem, dan juga ideal self. Yang pertama adalah self-image atau citra diri. Jadi self-image ini merupakan citra diri yang kita miliki, mencakup bagaimana kita memandang tubuh, fisik kita, kepribadian, dan peran sosial kita di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua ada self-esteem. Merupakan seberapa tinggi kita menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Harga diri yang sehat mencerminkan penerimaan terhadap kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Lalu yang ketiga ada ideal self, merupakan gambaran tentang diri yang kita inginkan. Ideal self seringkali menjadi motivasi, tetapi jika terlalu jauh dari kenyataan bisa menimbulkan konflik batin. Nah, di sini ada 4 aspek penting dalam self-image. Yang pertama ada visual dan non-visual, yaitu bukan hanya kita melihat penampilan fisik, tapi juga bagaimana kita menilai kecerdasan, keterampilan, dan nilai-nilai pribadi dalam diri kita sendiri. Lalu yang kedua ada aspek emosi dan pikiran. Perasaan yang kita miliki terhadap diri sendiri seperti rasa percaya diri, rasa malu, atau keraguan. Lalu ada pengaruh eksternal, yaitu bisa dari media sosial, keluarga, teman, dan budaya berperan besar membentuk self-image. Dan selanjutnya ada dinamika perubahan. Self-image itu dapat berubah seiring waktu berdasarkan pengalaman baru, feedback, dan perubahan lingkungan. Contohnya yaitu seorang individu mungkin terlihat sangat percaya diri saat berbicara di depan umum, namun secara internal dia merasa takut gagal atau meragukan kemampuannya. Jadi self-image ini belum tentu menunjukkan citra diri secara fisik, tapi juga secara emosional tadi, sesuai dengan pengertiannya. Lalu, self-esteem, definisinya adalah evaluasi emosional dan nilai yang kita berikan pada diri sendiri, termasuk rasa percaya diri, penghargaan, dan penerimaan terhadap kita sebenarnya. Nah, apa sih karakteristik self-esteem yang tinggi? Orang dengan self-esteem tinggi lebih tahan stres, terbuka pada kritik, punya hubungan sehat, dan menerima kekurangan diri dengan seimbang. Bagaimana dengan karakteristik self-esteem yang rendah? Orang dengan self-esteem rendah itu sering cemas, takut gagal atau ditolak, sulit menerima pujian, menghindari tantangan, dan rentan mengalami depresi serta isolasi sosial. Nah, lalu ada self-acceptance. Penerimaan diri berarti menerima diri apa adanya, termasuk kelemahan dan kesalahan, dengan rasa kasih sayang dan penghargaan tanpa syarat. Ini menjadi fondasi penting untuk membangun harga diri yang sehat dan kuat.
Lalu, komponen yang kedua adalah ideal self. Ideal self adalah gambaran diri terbaik yang ingin kita capai dalam karir, kepribadian, hubungan, dan pencapaian yang memberi motivasi dan arah untuk berkembang, membantu menetapkan target realistis, serta mendorong pembelajaran dan peningkatan diri. Resiko apabila ideal self itu tidak realistis. Bisa terjadi frustasi dan kehilangan motivasi, kemudian perasaan gagal dan stres jika ekspektasi terlalu tinggi, lalu perlu evaluasi agar ideal self tetap sehat dan realistis. Bagaimana sih tips untuk mengelola ideal self? Yang pertama adalah buat tujuan SMART atau spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, dan waktu yang jelas. Lalu fokus pada proses dan usaha, dan beri ruang fleksibilitas sesuai pengalaman dan perkembangan diri. Proses pembentukan konsep diri. Jadi ada 4 faktornya, 4 proses. Yang pertama adalah pengalaman pribadi. Keberhasilan meningkatkan percaya diri, sedangkan kegagalan bisa menurunkan harga diri jika tidak disikapi dengan bijak. Kemudian interaksi sosial, umpan balik dari keluarga, teman, dan guru mempengaruhi bagaimana kita menilai dan menghargai diri sendiri. Lalu bisa dari lingkungan budaya, nilai dan standar sosial membentuk cara pandang kita terhadap diri, termasuk tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku. Lalu dari media dan teknologi. Media sosial sering menampilkan standar ideal yang tidak realistis, yang dapat memengaruhi citra dan kepuasan diri. Nah, ternyata konsep diri ini terbentuk secara dini. Jadi dari masa kanak-kanak manusia itu sudah mulai membentuk persepsi tentang dirinya berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Dukungan positif dari orang tua seperti pujian, perhatian, dan dorongan dapat membentuk anak yang percaya diri dan memiliki konsep diri yang sehat. Sebaliknya, apabila mendapatkan kritik yang berlebihan, kemudian sering mendapatkan penolakan atau kurangnya kasih sayang, dapat menyebabkan anak tumbuh dengan konsep diri yang negatif, merasa tidak berharga, atau ragu terhadap kemampuannya sendiri. Realitas objektif. Self-concept tidak selalu mencerminkan realitas objektif, melainkan lebih sering berasal dari keyakinan dan interpretasi subjektif. Misalnya, seseorang yang sebenarnya cerdas bisa merasa tidak pintar karena pengalaman buruk atau trauma masa lalu. Persepsi ini bisa menghambat potensi diri jika tidak disadari. Oleh karena itu, penting untuk secara berkala merefleksikan pandangan terhadap diri sendiri dan menyelaraskannya dengan fakta serta realita yang lebih objektif. Konflik dalam konsep diri. Jadi, konflik dalam konsep diri ini muncul saat ada ketidaksesuaian antara kenyataan dan harapan terhadap diri. Contohnya, seseorang mungkin hanya ingin menjadi pemimpin yang hebat, itu termasuk ideal self. Tetapi, merasa tidak percaya diri untuk berbicara di depan umum, yang termasuk sebagai self-image negatif. Ketegangan seperti ini dapat menimbulkan kecemasan, rasa tidak mampu, bahkan krisis identitas jika dibiarkan tanpa solusi. Menyadari konflik ini adalah langkah awal untuk rekonsiliasi antara harapan dan kenyataan. Nah, bagaimana sih konsep diri dalam estetika humanisme? Dalam estetika humanisme, keindahan bukan hanya soal penampilan fisik, melainkan tentang makna hidup, kesadaran diri, dan kedalaman batin. Konsep diri yang sehat, di mana seseorang mengenal, menerima, dan mewujudkan potensi dirinya, merupakan bentuk ekspresi estetika tertinggi manusia. Ketika seseorang hidup selaras dengan nilai dan jati dirinya, ia memancarkan keindahan yang sejati dan otentik. Diri sebagai karya seni. Jadi setiap individu adalah karya seni yang terus berkembang. Melalui pengalaman, pembelajaran, dan refleksi, kita membentuk lukisan diri yang unik. Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur dan menjauhkan kita dari rasa minder atau iri. Nah, ternyata self-concept ini ada juga pengaruh terhadap lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu seperti apa? Seperti keluarga, teman, dan komunitas sangat memengaruhi cara kita membentuk dan menilai diri sendiri. Jadi pengaruh lingkungan sosial ini ada dua, ada pengaruh positif dan pengaruh negatif.
Untuk pengaruh positif, itu berupa dukungan dan penerimaan dari orang terdekat dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memperkuat konsep diri positif. Interaksi sosial yang sehat membantu individu merasa dihargai dan diterima. Lalu, pengaruh negatif itu apa saja? Mulai dari bullying, diskriminasi, atau penolakan sosial dapat menurunkan harga diri dan menciptakan citra diri negatif. Remaja dan anak muda sangat rentan terhadap tekanan sosial yang membentuk persepsi diri secara tidak sehat. Nah, dari materi-materi tadi kita dapat, menyimpulkan bahwa pentingnya untuk melakukan refleksi diri. Jadi refleksi diri ini menjadi sarana untuk tumbuh secara emosional dan mental, serta memperbaiki pola pikir negatif yang mungkin selama ini tidak disadari. Kemudian membantu kita mengenali kekuatan dan kelemahan diri secara lebih jujur sehingga bisa digunakan untuk pengembangan diri. Dan juga dapat mendorong kesadaran apakah tindakan dan keputusan kita sudah sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan hidup yang diyakini. Self-concept dan komunikasi interpersonal. Jadi konsep diri ini sangat mempengaruhi cara kita berinteraksi dan menyampaikan pikiran kepada orang lain. Jadi ada juga sisi positif dan sisi negatifnya. Apa itu sisi positifnya? Orang dengan self-concept yang sehat biasanya lebih percaya diri, terbuka, dan asertif dalam berkomunikasi. Dan juga, mereka juga cenderung menjadi pendengar yang baik karena tidak merasa terancam oleh perbedaan. Lalu dari sisi negatif itu apa? Jadi konsep diri yang rendah sering menimbulkan kecemasan saat berbicara, menjadi terlalu defensif, atau bahkan menunjukkan sikap agresif sebagai bentuk perlindungan diri. Nah, ini adalah hubungan antara self-concept dan kreativitas. Jadi self-concept yang sehat seringkali mendorong ekspresi kreativitas yang otentik. Ketika seseorang percaya pada nilai dan kemampuan dirinya, mereka lebih berani mengambil resiko dalam berkarya. Sebaliknya, apabila konsep diri yang negatif bisa membatasi eksplorasi ide dan inovasi karena rasa takut gagal atau tidak diterima. Dalam estetika humanisme, kreativitas adalah bentuk aktualisasi diri yang memperlihatkan keunikan dan juga keindahan eksistensi manusia. Perubahan konsep diri melalui pengalaman hidup. Nah, di sini juga ada pengalaman positif dan juga pengalaman negatif. Pengalaman positif itu berupa kesuksesan, dukungan sosial, dan pembelajaran memperkuat self konsep positif. Kemudian apa sih pengalaman negatif? Itu berupa kegagalan, trauma, atau penolakan dapat mengguncang persepsi diri. Namun, dengan kesadaran dan refleksi, pengalaman tersebut dapat diolah menjadi pembelajaran untuk membangun konsep diri yang lebih matang dan fleksibel. Proses ini sesuai dengan prinsip humanisme yang menekankan pertumbuhan dan aktualisasi potensi manusia. Nah, apa itu self-love? Self-concept adalah fondasi penting dalam kehidupan manusia yang memengaruhi cara kita melihat diri, berinteraksi, dan berkembang. Dalam perspektif estetika humanisme, konsep diri bukan hanya aspek psikologis, tapi juga bagian dari ekspresi keindahan dan makna hidup. Membangun self-concept yang sehat membutuhkan kesadaran, penerimaan diri, dan refleksi terus-menerus agar kita bisa menjadi pribadi yang utuh dan otentik. Dengan demikian, self-love yang berupa mengenal dan merawat konsep diri adalah langkah awal untuk menjalani kehidupan yang penuh makna dan harmoni dengan sesama. Kan, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa self-concept atau konsep diri adalah fondasi penting dalam kehidupan manusia. Cara kita memandang dan menilai diri sendiri sangat memengaruhi bagaimana kita berperilaku, berkomunikasi, dan berkembang. Dengan membangun konsep diri yang sehat melalui penerimaan diri, kesadaran, dan refleksi, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, otentik, dan penuh makna. Melalui materi ini tadi, kita diingatkan bahwa setiap individu adalah karya seni yang unik, yang terus tumbuh dan berkembang. Maka dari itu, mari kita rawat konsep diri kita dengan cinta, empati, dan keberanian untuk terus belajar. Karena mengenal diri sendiri bukan hanya bentuk kebijaksanaan, tetapi juga langkah awal menuju kehidupan yang lebih harmonis dengan sesama dan lingkungan. Demikian akhir video saya kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita untuk lebih mengenal serta mencintai diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.